Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu MH gitu. Dan beliau jabatannya adalah Kepala Bidang Litigasi LBH PP Muhammadiyah. Selamat malam, Kanda. Selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yuda Ahmad Fauki. Alhamdulillah. Kabarnya gimana, Kanda? Alhamdulillah sudah lebih baik. Kemarin 2 minggu ya kurang sehat, tapi bukan COVID ya. Sekarang insya Allah sudah lebih baik dari sebelumnya. Baik. Mungkin sebelum kita lanjut, Kanda bisa menjelaskan sedikit gitu mengenai litigasi LBH PP Muhammadiyah seperti itu, Kanda. Jadi biar teman-teman mungkin udah lebih paham dan mengetahui gitu apa litigasi LBH PP Muhammadiyah, Kanda. Ya, terima kasih. Kebetulan saya dapat amanah dari Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah untuk menjabat sebagai Kepala Bidang Litigasi LBH ya. LBH itu layanan bantuan hukum. Tentu kegiatannya adalah melakukan pendampingan hukum kepada siapapun yang tersangkut kasus hukum, ya, terutama yang mereka yang ditetapkan sebagai tersangka ya dalam beberapa kasus, dan juga kita mendampingi orang-orang yang terlibat kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada makar misalnya. Misalnya ada yang tuan ya itu upayakan ya dan mereka yang alami masalah-masalah hukum, termasuk kasus-kasus besar ya di negara kita. Alhamdulillah LBH Muhammadiyah itu dipercaya menangani kasus yang menarik perhatian publik. Misalnya kalau Adinda masih ingat itu kasus tuduhan radikal yang dialamatkan kepada Profesor Din Samsudin, ayahanda kita. Cek itu Permadi yang KPK ya, tes wawasan kebangsaan, di mana ada 75 pegawai KPK tidak lolos hukum dan kawan-kawan. Jadi sampai berhentikan oleh terima kasih Kanda atas penjelasannya sedikit BH. Selanjutnya mungkin tajuk wacana yang saya mengerti ya. Nah, Indonesia tentu kalau kita ya dari itu saja dalam korupsi itu ya tentu ini adalah bagian dari keseluruhan
rekayasa atau skenario yang ini adalah sudah di kasus malah menjadi mandek, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Kira-kira itulah secara umum yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi saudara sekalian, saya tentu secara memiliki perhatian yang sangat serius dalam isu-isu pemberantasan korupsi karena pangkal ya kesusahan kita hari ini salah satunya adalah korupsi yang semakin merajalela, semakin terang benderang, dan penegak hukum juga seakan-akan tidak berbuat apa-apa. Ya, soal kasus bansos misalnya yang menjerat Menteri Sosial itu hanya dituntut 11 tahun oleh JPU KPK. Padahal di awal Ketua KPK udah bilang bahwa untuk kasus korupsi bansos misalnya itu akan dituntut dengan hukuman yang paling tinggi, ya, hukuman mati. Tapi ternyata kemarin kita dipertontonkan di publik itu ternyata jaksa JPU yang dari KPK itu hanya menuntut 11 tahun terhadap mantan Menteri Sosial itu. Jadi ini sebetulnya panjang ceritanya. Jadi oleh karenanya saya akan gunakan kesempatan ini untuk kita sama-sama merefleksikan ya terkait dengan sebetulnya apa sih yang kita gitu ya, apa sih yang harus kita lakukan, terutama para mahasiswa. Saya kira saya sangat paham teman para mahasiswa yang seakan-akan kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa demo ya karena selalu dihantui dengan ancaman sanksi ya karena melawan kebijakan kita. Termasuk situasi wabah pandemi ini ya kita juga tidak bisa melakukan kritik protes dengan misalnya turun ke jalan karena hal itu tentu kita akan dikriminalisasi. Inilah yang sesuatu yang sangat pedih. Kita kasus orang di pihak ya dan proyek pengadaan alat kos, lalu ada keterlibatan para pejabat dalam pengadaan obat, gitu ya, vaksin dan seterusnya. Ya, makanya sebelum KPK membuka siapa pelaku intelektual, teman-teman yang dinyatakan yang dianggap getol dalam mengungkap kasus korupsi itu sekarang hari ini jadi ditegaskan dari jabatannya baik sebagai Kasatgas, sebagai penyidik di KPK, termasuk Novel Baswedan dan kawan-kawan, sehingga kasus-kasus korupsi yang tadinya akan dibongkar, akan diungkap, bahkan ada indikasi sekian triliun uang negara itu jadi bancakan ya terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Nah, itulah yang kemudian kita melihat bahwa KPK sesungguhnya sudah mati suri lah kalau saya sebut ya. Makanya kita sampai hari ini masih berjuang bersama teman-teman dari organisasi masyarakat sipil yang ditunjuk sebagai tim kuasa hukum yang kita sebut tim advokasi selamatkan KPK agar teman-teman yang 75 pegawai ini bisa kembali ya menjalani tugas
dalam menangkap para koruptor. Jadi kalau SK 652 dicabut, ya SK pembebasan tugas itu dicabut, teman-teman pegawai KPK sudah siap akan melakukan OTT. Bisa menyampaikan itu kalau ini dicabut misalnya SK 652, ya banyak KPK tidak menjadi rekomendasi dari Polri ya, Ombudsman Republik Indonesia yang meminta agar selambat-lambatnya sebelum tanggal 30 Oktober mereka sudah bisa diangkat sebagai aparatur. Gitu. Padahal Presiden jelas perintahnya agar ini tidak ada alasan atau tidak serta-merta TWK ini untuk jadikan alasan pegawai KPK yang aset bahkan itu proses peralihan status dari pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara itu tidak boleh merugikan hak-hak pegawai. Tapi yang terjadi adalah pimpinan KPK ini ngotot agar orang-orang yang dianggap berintegritas yang selama ini rajin melakukan OTT untuk bisa Nah itu sebagai gambaran awal. Nah selanjutnya saya mohon izin, saya mau share screen ya, biar teman-teman juga bisa mendapatkan yang biarkan ini sebetulnya sumbernya dari media juga, dari bahan webinar dari kawan-kawan kita. Saya izin untuk data yang saya kira perlu untuk disampaikan kepada kawan-kawan semua. Nah ini temanya kelihatan ya? Kelihatan kan? Dengan terkait dengan tema, jadi saya ambil hukum pidana korupsi Indonesia. Nanti terakhir apakah sudah tepat atau belum, kira-kira gitu ya. Nah, jadi saya di sini sebagai Kepala Bidang Litigasi LBH PP Muhammadiyah, dan juga saya menjabat sebagai Direktur LBH UMT ya, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oke, selanjutnya nah ini agak umum saya sampaikan ini soal korupsi itu apa sih sebetulnya. Nah ini dari beberapa koruptus ya. Nah ini apa artinya? Jadi semuanya bersepakat korupsi adalah busuk, sesuatu yang busuk. Jadi bukan sesuatu yang sedap, ya sesuatu yang baik, tetapi sesuatu yang memang harus dijauhi. Tidak ada manfaat sekali. Tanya banyak berlomba berburu untuk mendapatkan uang dengan cara korupsi. Nah ini saudara sekalian, ini ada beberapa pengertian dari korupsi itu ya, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi keuangan negara ya, baik yang bersumber dan juga APBD. Dan kita tahu bahwa keuangan negara kita ini ya tentu berasal dari pajak-pajak yang selama ini kita bayarkan ke negara. Yang kedua adalah tentu suap penyuap ya, dalam proyek-proyek
pemerintah itu selalu kerap terjadi ada praktek suap menyuap. Yang ketiga adalah gratifikasi. Jadi kalau gratifikasi ini adalah semacam pemberian hadiah dari swasta kepada pejabat, ya, entah itu dalam bentuk barang atau uang dan lain sebagainya. Jadi kalau ada pejabat yang mendapatkan hadiah, misalnya dari swasta atau dari kalangan tertentu, semestinya dia harus melaporkan ke KPK. Ya, diserahkan barang itu. Tapi banyak juga yang menerimanya dan diam-diam dilaporkan. Yang keempat, penggelapan dalam jabatan. Yang kelima, ini ada pemerasan ya saudara. Jadi pemerasan itu juga masuk bagian daripada korupsi. Kemudian keenam, perbuatan curang. Yang terakhir adalah konflik kepentingan. Nah, ini terakhir soal Muldoko yang diungkap oleh ICW beberapa hari yang lalu, soal adanya konflik kepentingan di mana anaknya itu juga diduga terlibat dalam proyek obat, ya, Permectin kalau tidak salah. Jadi ini ada konflik kepentingan, ya, ada hubungan bapak dan anak kira-kira. Justru malah sebaliknya ICW disomasi melalui pengacaranya Muldoko, Otto Hasibuan. Dan saya salah satunya yang ikut sebagai tim pembela bagi teman-teman ICW yang dilaporkan oleh Muldoko. Ini saudara sekalian ya, walaupun sudah memang belum ada misalnya praktek korupsi, tapi ini sudah ada apa namanya indikasi. Nah ini jadi masalah ya. Kalau kita bicara tindak pidana korupsi, jadi bukan hanya sebatas kita membahas tentang Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ya, Undang-Undang 31 ya tahun 99, tapi juga menyangkut tentang lembaga penegak hukumnya. Yang kita tahu bahwa KPK adalah anak kandung reformasi tahun 98. Jadi kalau dikatakan bahwa Undang-Undang KPK dibentuk oleh Megawati, ya, jadi di zamannya Habibie itu sudah mulai dibahas, ya, walaupun kemudian disahkan Megawati. Dan kita semua bahwa Undang-Undang KPK itu akhirnya sudah direvisi, ya, pada bulan September kalau tidak salah tahun 2019. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang awalnya adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2012. Yang menarik adalah soal independensi KPK ini, yang sekarang sudah berlaku bahwa KPK itu adalah menjadi bagian daripada lembaga pemerintah. Jadi dia tidak lagi sifatnya independen. Ya, jadi dia adalah bagian daripada rumpun kekuasaan eksekutif. Jadi oleh karenanya KPK sekarang posisinya di bawah presiden. Dan oleh karenanya maka pegawai-pegawai itu menjadi ASN negara. KPK hari ini tentu tidak lagi pilih, ya sudah lembaga ini ada hal di mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Tetapi yang menarik adalah faktanya hari ini Dewan Pengawas itu malah seakan-akan menjadi pengacaranya pimpinan KPK, menjadi pembela dari pimpinan KPK, dan justru malah memberikan sanksi etik kepada penyidik KPK yang sedang mengungkap kasus bansos. Kira-kira gitu ya. Jadi terhadap pimpinan KPK tidak diberikan sanksi karena dianggap tidak cukup bukti.
Tapi bagi penyidik KPK yang sedang membongkar kasus bansos yang nilainya triliunan itu, malah diberikan sanksi etik, kira-kira gitu ya. Jadi Dewan Pengawas sebetulnya adalah justru dia menjadi benteng bagi pimpinan KPK hari ini. Jadi pelindung bagi Firly dan teman-temannya. Kemudian saya singkat saja, ini ada di soal izin penyadapan. Kalau dulu cukup melalui Ketua KPK ya, tapi sekarang harus juga melalui Dewan Pengawas. Jadi kalau mau melakukan penyadapan harus izin dulu ke Dewas, sementara Dewas ini juga kepanjangan tangan dari pimpinan KPK. Bagaimana kalau yang disadap adalah Dewan Pengawas? Kan ini jadi persoalan, gitu ya. Kemudian kewenangan soal SP3, kalau dulu itu haram adanya perintah pemberhentian status penanganan kasus. Tapi kalau sekarang ada namanya SP3 ya, surat perintah penghentian penyidikan. Nah ini kalau dianggap misalnya ada kasus yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama setahun. Jadi ada kemarin yang di SP3 kan itu ya, kasus pembobolan BLBI dan seterusnya. Kemudian kalau penyidikan ini harus dari polisian dan kejaksaan, sehingga teman-teman yang melalui seleksi di KPK secara internal tidak lagi sebagai penyelidik dan penyidik, dan itu harus diambil dari Polri atau dari kejaksaan. Nah ini jadi beberapa hal yang saat ini memang sudah terjadi, sudah berlaku undang-undangnya. Jadi oleh karenanya KPK sekarang menjadi terbatas kewenangannya dalam melakukan penuntasan kasus. Sehingga tidak heran kalau OTT itu sangat minim, karena OTT itu biasanya dasarnya dari penyidikan. Tetapi karena penyidikan ini harus izin, dan izinnya juga tidak serta-merta keluar, sehingga pelaku korupsi sudah kabur ya sebelum dilakukan operasi tangkap tangan. Nah ini perjalanan KPK hanya mengingatkan saja, ini prosesnya cepat sebetulnya ini saudara ya. Dari tanggal 5, bayangkan ini DPR resmi mengusulkan Undang-Undang KPK jadi RUU, kemudian tanggal 9 Menkumham terima draft revisinya, lalu tanggal 11 Jokowi mengirim surat ke DPR, tanggal 12 mengirim surat revisi undang ke DPR ini, sehingga pada saat tanggal 17 itu sudah ketok palu ini. Sudah langsung diketok palu tengah malam itu, tanpa ada kesempatan bagi ini pengalan ya, dan termasuk kira juga. Tapi apa daya, karena ini sudah skenario-nya sudah demikian, untuk memperlemah KPK melalui revisi undang-undang KPK langsung ke Palu secepat kilat, ya akhirnya ya disahkan oleh DPR. Walaupun kemudian dilakukan judicial review ke MK, tetapi MK menolak gugatan itu, sehingga undang-undang KPK yang terbaru nomor 19 tahun 2011 itu akhirnya berlaku sampai hari ini. Nah ini saudara sekalian, saya ingin menyampaikan soal ada namanya istilah Corruption Perspective Index, persepsi indeks. Ya ini biasanya tiap tahun keluar resmi dari Transparansi Internasional. Ini datanya. Ini sumbernya dari presentasi Pak Giri Super 75 pegawai KPK yang akan diberhentikan, dan sudah dari beliau untuk mengutip datanya. Nah ini dalam grafik ini ya, dalam ranking ini kita ketahui Indonesia ini mengalami penurunan
Yang awalnya dari 16 naik kemudian 31, 3 ini segala macam. Nah, ini sekarang ini dari 37 sekarang 36. Turun dia. Ya. Dan Indonesia masuk peringkat ke-20 untuk negara-negara ini ya, Asia terutama. Jadi ini sebetulnya paling bawah ini. Ya, jadi kita masih kalah dengan Ukraina gitu ya, Thailand dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini fakta terakhir ya, saudara sekalian, ini adalah tindak pidana kasus korupsi di Indonesia berdasarkan jenis profesi atau jabatan kurun waktu 2004 sampai dengan 2020. Jadi ini agak terbaru ya. Nah, jadi yang di KPK itu ternyata paling banyak menjerat para pelaku swasta. Ya, pelaku swasta itu ada 297, kemudian anggota DPR 257 orang, Eselon 1, 2, 3 itu ada 225, lainnya 142, wali kota 119, ya, di sisanya ada kepala kementerian 28, hakim 22, gubernur 21, pengacara 12, jaksa 10, komisioner 7, dan seterusnya. Polisi paling sedikit 2. Ya, padahal ya, kita tahu lah, jadi lembaga penegak hukum juga rentan terhadap terjadinya korupsi. Maka semestinya KPK itu seharusnya lebih fokus kepada penegak hukum selain kepada penyelenggara negara ya. Tapi apa daya KPK hari ini ya, karena ketua KPK-nya dari Polri, ya bintang 3 masih aktif di kepolisian, bagaimana mungkin mau mengungkap kasus korupsi di lembaga penegak hukum, baik di kepolisian maupun di kejaksaan. Nah, kemudian data ini soal OTT KPK ini, saudara ya. OTT KPK dari tahun 2005 sampai dengan bulan Juni 2021. Nah, ini coba lihat dari awal, dari tahun 2005 itu hanya 3, 2007 ada 1 ya. Nah, ini terus kemudian kita mulai naiknya itu di tahun 2016. Ini yang mulai ini. Oke, ini zamannya Pak Agus ini kalau tidak salah ini. Ada 17 kasus ya korupsi atas dasar OTT, operasi tangkap tangan. Kemudian tahun 2017 naik menjadi 19. Kemudian puncak OTT yang kita tahu Raja OTT itu ada namanya Pak Harun Al-Rasyid namanya. Alhamdulillah saya juga berteman dengan beliau. Jadi beliau disebut juga Raja OTT. Ya, dia doktor ilmu hukum. Nah, tahun 2018 itu ada 30 kasus OTT. Ini luar biasa nih. Yang ramai ya, kemarin kan dulu tahun 2018 hampir tiap minggu itu ada OTT ya di mana-mana yang menjerat gubernur, bupati, wali kota ya, lembaga oknum jaksa, oknum hakim dan seterusnya. Tetapi kemudian tahun 2019 penurunan sudah mulai penurunan. Ini ketika dijabat oleh ketua KPK sekarang nih. Ada Firly Bahuri namanya. Nah, ini sudah mengalami penurunan dari 30 menjadi 21. Kemudian di 2020 ya merosot drastis dari 2 menjadi 7. Nah, ini kenapa menjadi 7? Karena di sini ada namanya revisi Undang-Undang KPK ini di tahun 2019. Sehingga penyadapan juga sulit ya. Kemudian SP3 gitu ya. Ini akhirnya dampak dari revisi Undang-Undang KPK itu adalah OTT-nya menjadi turun drastis. Walaupun 7 ini itu juga dilakukan oleh teman-teman yang saat ini juga dinonjobkan oleh ketua KPK.
Ini ya. Jadi 7, walaupun dengan angka 7 ini sebetulnya para bandit ya, termasuk juga pejabat di legislatif dan eksekutif juga mereka kebakaran jenggot. Kok masih bisa mereka OTT sementara Undang-Undang KPK sudah direvisi? Nah, ini jadi menarik saudara sekalian. Menurut pengakuan teman-teman pegawai KPK, sekalipun Undang-Undang KPK ini sudah direvisi, kita tetap bisa melakukan OTT. Ya, juga tanpa perlu media teknologi yang canggih pun kita bisa. Karena apa? Karena teman-teman KPK itu memang semangat dalam mengungkap kasus korupsi ini, meskipun undang-undangnya sudah dibatasi, gitu ya, saudara sekalian. Oke, saya lanjutkan. Kemudian di tahun 2021 mencret, ya, ini masa-masa kelam kita sudah terjadi nih. Jadi kalau bicara bagaimana hukum pidana korupsi Indonesia, apakah meningkat atau sebaliknya, ya ini kondisinya sangat buruk sekali. Karena memang sengaja KPK itu sengaja diamputasi kewenangannya, pegawai KPK yang berintegritas juga dipecat dengan segala macam alasan karena tidak lolos TWK dan lain sebagainya. Dan memang dengan angka 2 ini juga itulah yang diharapkan oleh oligarki, oleh bandit-bandit elit kita gitu loh ya, yang ingin melanggengkan kekuasaannya, ingin merampok uang negara di tengah kesusahan orang berjuang menghadapi COVID-19. Nah ini ya. Jadi ini kondisi kita memang sangat memprihatinkan, sehingga yang justru yang berbahaya bukan hanya COVID, tapi juga soal korupsi yang luar biasa marak. Sekalipun saat ini bisa proyek-proyek fisik atau proyek-proyek infrastruktur dikurang dan dananya beralih untuk penanganan, ya penanganan juga jadi para elit. Bansos salah satunya itu juga bancakan, ya. Jadi kita juga harus mewaspadai, bisa ada bantuan sembako, misalnya bantuan uang, itu juga rawan untuk dilakukannya penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pejabat kita. Nah ini saudara sekalian.